Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Taib. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang ibadah. Adapun di sini pembagiannya saya bagi menjadi 5 poin. Yang pertama, pengertian ibadah, hakikat ibadah, tujuan ibadah, relasi ibadah dengan iman, dan yang terakhir ruang lingkup ibadah. Poin yang pertama, pengertian ibadah. Ibadah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu abida ya'budu, abda ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan yang disembah disebut abid atau yang beribadah. Kemudian pengertian ibadah secara terminologi atau secara istilah di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, menurut ulama tauhid dan hadis, ibadah yaitu mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Yang kedua, menurut para ahli di bidang akhlak, ibadah adalah mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan melaksanakan segala bentuk syariat atau hukum. Yang terakhir, menurut ahli fikih, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahalanya di akhirat kelak. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu hakikat ibadah. Hakikat ibadah di sini saya bagi menjadi 5. Yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita, seperti yang dijabarkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah denganku. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, jihad di jalan Allah atau berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Yang kelima, takut, maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk apapun melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga, tujuan ibadah. Adapun tujuan ibadah dalam Islam yaitu yang pertama, untuk memperkuat keyakinan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk menguatkan karakter, mendisiplinkan diri dan perannya sebagai wakil dan hamba yang dipercaya Allah di bumi. Keempat, relasi dengan iman. Iman dengan ibadah juga memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Kualitas iman seseorang ditentukan oleh kualitas dan kuantitas ibadah orang tersebut. Makin tinggi kualitas ibadah seseorang, maka makin tinggi pula iman orang tersebut. Misalnya sholat makin khusyuk, mengurangi atau menghilangkan syirik kepada Allah, dan yang lain sebagainya. Yang terakhir, ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah pada dasarnya digolongkan menjadi 2. Yang pertama, ibadah umum, artinya ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, ibadah khusus, artinya ibadah yang macam dan cara pelaksanaannya ditentukan dalam syara atau ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup sekian atas pembawaan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.